selamat siang semuanya. Jadi kenalin aku Mutiara nih. Nah, di sini aku bakal mandu kalian nih untuk mengetahui gimana ya kira-kira pendapat para pengunjung Taman Inspirasi Muntik Siokan tentang Taman Inspirasi ini. Mungkin halo selamat siang kakak-kakak. Halo. Mungkin kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, nama sama usulnya. Nama kakak Nama saya Zia dari asli Bali. asli Bali. Oh, kakaknya Namanya Zahra dari Denpasar. dari Denpasar juga. Oh, sama-sama dari Bali. Oke, mungkin di sini saya izin memberikan beberapa pertanyaan nih untuk kakak-kakak. Nah, mungkin dari kakak, mohon maaf tadi kak siapa? Zia. Kak Zia dulu. Mungkin gimana first impression kakak tentang Taman Inspirasi ini gitu? Waktu awal-awal sih sempet mikir sesuai ekspektasi nggak ya gitu. Ternyata pas masuk ya bagus sesuai gitu. ekspektasi. Oke. Nah, selanjutnya nih pertanyaan kedua. Kira-kira kakak dari mana tahu Taman Inspirasi ini? Mungkin dari Google atau dikasih tahu teman kayak gitu kak? Ya waktu itu sempat searching di Google pantai-pantai, terus ketemu pantai ini, Mertasari. Oh, berarti searching dari Google gitu terus Iya. kakak ketemu sama tempat ini. Iya. Kayak gitu. Oke. Mungkin dari kak, siapa tadi? Mohon maaf. Zahra. Kak Zahra, mungkin pertanyaan untuk Kak Zahra, kira-kira kakak mau nggak merekomendasikan tempat ini ke teman, ke saudara, atau ke teman atau ke orang-orang yang menurut kakak potensial untuk kakak rekomendasikan? Kayaknya sih ya, apalagi untuk keluarga cocok banget untuk mungkin makan-makan, kan di sini udah tersedia kayak gazebo kayak gini, kayak Iya. tenang gitu. Habis itu anginnya juga mendukung. Oke, berarti kakak sangat merekomendasikan ini ya ke teman, ke saudara, atau ke siapa? Oke. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih untuk Kak Zahra. Kira-kira gimana overall pendapat kakak tentang Taman Inspirasi ini? Tadi mohon maaf kakak, udah berapa jam di sini? Baru sih setengah jam. Oke, setengah jam. Kira-kira apa yang kakak bisa lihat di Taman Inspirasi ini kak? Kalau dibanding pantai yang lain, pantai ini tuh bersih, kebersihannya terjaga. Habis itu letaknya juga maksudnya bagus gitu kan. Tersusun untuk foto-foto juga, bagi perempuan kan suka foto ya. Jadi tuh enak, suka aja di sini, banyak tempat-tempat spot fotonya. Terus anginnya juga mendukung banget. Baik. Berarti bagus banget ya, maksudnya menurut daripada pantai-pantai lain ini bersih kayak gitu kak ya? Bersih, Oke. Mungkin sebelumnya terima kasih banyak kak ya sudah berkenan saya wawancarai. Oke, selamat siang semuanya. Jadi balik lagi bersama aku Mutiara sini. Nah, di sini saya bersama Bapak Rama. Asal dari mana Pak? Saya dari Padang. Oh, dari Padang. Padang Sumatera Barat Pak. Iya. Oh ya. Oke, di sini saya izin memberikan beberapa pertanyaan untuk Bapak ya. Nah, di sini saya izin bertanya, kira-kira apa fasilitas dari Taman Inspirasi Muntik Siokan yang paling Bapak sukai? Kalau yang paling saya suka ini saung sama permainan anak-anak Mbak ya. Karena kalau kita pergi liburan itu kan biasanya mengajak keluarga. Ada saung, habis itu ada tempat permainan anak. Nah, itu mungkin salah satu nilai plus yang ada di sini seperti itu. Berarti saung sama permainan anak gitu Pak ya? Oke, baik. Nah, kira-kira nih, kalau tadi Bapak bilang saung sama permainan anak, kira-kira apa fasilitas yang perlu ditambahkan di Taman Inspirasi ini atau yang masih perlu dibenahi kayak gitu Pak? Kalau menurut saya yang pertama itu mungkin tempat untuk toilet kali Mbak. Itu yang pertama. Tadi kan saya lihat di ujung sana, cuma kalau bisa ada yang tertutup, habis itu lebih daripada 2 atau 3 tempat untuk itu. Kalau urusan di luar itu lagi, kalau saung mungkin kalau untuk yang beragama muslim kan bisa dimanfaatin untuk sholat ataupun yang lain-lain seperti itu. Oke, berarti kalau menurut Bapak yang perlu ditambahkan tuh toilet gitu Pak ya? Toilet mungkin itu. Ya mungkin pertama toilet, yang kedua juga mungkin permainan anaknya mungkin Mbak nggak di satu tempat aja, itu kan cuma satu tempat. Habis itu yang lain mungkin ada fasilitas kayak bebek-bebekan yang bisa dipakai untuk seperti bermain keluarga nanti kan, anak istri habis itu bisa ikut main. Nah kalau di sini kan kita lihat masih belum ada seperti itu sih. Oke, berarti permainan anaknya masih kayak mencar gitu Pak ya? Ya, kalau anak kan kalau yang di luar di luar areal pantai ya, macam di dekat pantai. restoran. Tapi kalau yang pas di pantainya kan belum ada. Kalau saya lihat, kalau mungkin bisa lihat di sana ada bebek-bebekan. Kalau bisa arah ke pantai mungkin kan bisa permainan yang di air, bisa ibaratnya bareng-bareng keluarga seperti itu. Menarik Pak. Oke. Nah, sekarang kira-kira gimana kualitas pelayanan staf di sini Pak menurut Bapak?
Kalau secara umum sih lumayan ya. Kalau apalagi di Bali kan rata-rata pelayanan staff itu lumayan bagus gitu. Kalau di rating mungkin 8. Cuma yang mungkin kalau baru untuk harga mungkin Mbak ya. Satu harga, kedua promo. Karena kan dibandingkan dengan Kuta ataupun yang lain-lain itu mungkin di sini walaupun standar sebenarnya dia masuk juga murah, tapi mungkin menjadi pertimbangan lain bagi masyarakat Bali untuk masuk ke sini seperti itu sih. Oke, berarti menurut Bapak sudah bagus ya pelayanan stafnya di sini. Kalau pelayanan staff lumayan bagus menurut saya, dari tadi awal pertama kali masuk sudah disambut, habis itu ramah, apa yang kita tanya juga segera dijawab, senyum, salam, sapa itu juga penting kan, apalagi di daerah pariwisata. Menurut saya sih sudah cukup bagus. Oke, menarik sekali nih Pak. Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Pak. Kira-kira Bapak bakal balik lagi nggak ke sini untuk berkunjung? Kalau untuk balik lagi mungkin juga nanti teman-teman atau apa yang belum tahu dari keluarga saya lah, minimal mungkin akan saya coba sini. Ya saya harapin tadi untuk permainan keluarga yang ibaratnya di air lah, mungkin ada kan gitu. Seperti itu aja sih Pak. Oke, berarti Bapak bakal kesini lagi ya. Mungkin kekurangan dari Taman Inspirasi ini yang tadi permainan itu Pak ya? Iya, mungkin kalau tempat rekreasi ini rata-rata kan membawa keluarga. Nah, mungkin fasilitas yang bagaimana untuk keluarga bisa bersama-sama itu mungkin itu menjadi nilai lebih kan gitu Mbak. Seperti itu sih. Kalau memang ini yang saya lihat di sini kan yang di Inspirasi ya, Taman Inspirasi ya, seperti itu sih. Oke, menarik nih Pak, menarik sekali. Mungkin saya izin mengucapkan terima kasih banyak nih Pak, sudah berkenan karena sudah diwawancarai. Sama-sama Mbak. Oke, sama-sama. Oke, sekian dari kami. Selamat siang, terima kasih. Halo teman-teman, balik lagi sama aku Riko. Dari sini kita akan berbincang-bincang dengan pengelola dari Taman Inspirasi Muntik Siokan kali ini. Nah, selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Riko dari Universitas Udayana. Mungkin sekarang Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Pak. Oke, makasih. Ya. Nama saya Made Sudiana, biasa dipanggil dengan Pak Kadek di sini. Kadek. Ya, kebetulan saya yang diberikan tanggung jawab mengelola Taman Inspirasi Muntik Siokan Mertasari yang berlokasi di Desa Adat Intaran. Oh, iya. Oke, berarti panggilnya Bapak Kadek aja bisa ya? Bisa. Oke, salam kenal ya Bapak Kadek. Sebelumnya pertama saya mengucapkan terima kasih Bapak telah meluangkan waktu hari ini untuk memberikan informasi seputar Taman Inspirasi Muntik Siokan ini ya Pak ya. Jadi langsung saja nih Pak, kita mulai tanya jawabnya. Jadi pertama nih saya mau bertanya nih Pak, ini kan Taman Inspirasi Muntik Siokan namanya Pak ya. Kenapa bisa diberikan nama Taman Inspirasi Muntik Siokan Pak? Apakah bisa jelaskan asal-usul dari nama tersebut Pak? Taman Inspirasi Muntik Siokan. Nah, dulu kalau dilihat dari tempatnya tidak seluas ini dulu. Tempatnya kecil sih di sini. Itu yang disebut dengan muntik sebenarnya. Oh, muntik itu. Ya, awalnya adalah muntik gitu. Muntik itu adalah tanah timbul yang disebabkan oleh arus laut. Jadi bukan karena manusia. Dia ada pergerakan arus laut, jadi dia yang menimbulkan tanah timbul di tengah lautan. Itu yang disebut dengan muntik. Nah, kemudian kenapa ada nama Siokan itu karena muntik ini tempatnya dulu tuh bergerak dia. Tanah yang timbul itu bergerak dia, tidak tetap dia. Tidak tetap dia bergerak terus sekian sentimeter dalam setiap hari dia bergerak. Untuk itulah namanya dibilang di Bali itu istilahnya tempat itu kesiak-siok dia. Kesiak-siok itu makanya dinamakanlah tempat ini adalah Muntik Siokan. Dulunya ya namanya hanya Muntik Siokan. Kemudian setelah tempat ini diserahkan ke desa adat dari pemerintah, kemudian kami semua karena tempat ini adalah terisolasi cukup private, kemudian banyak orang nih di sana bagus untuk mencari inspirasi gitu. Nah, makanya kami semua kenapa tidak disebut aja sebagai Taman Inspirasi. Ya, langsung aja kita sebut sebagai Taman Inspirasi Muntik Siokan. Jadi yang datang ke sini ya memang untuk melepas penat, mencari inspirasi gitu. Itu sih singkat
ini ya. Kenapa tempat ini dinamakan Taman Inspirasi Munting Siokan? Siokan. Jadi untuk ini untuk orang-orang mencari inspirasi melepas penat Ya, gitu inspirasi. Kemudian nih tempat-tempat anak-anak ngibur, semua duduk-duduk cari ketenangan. Sini itulah fungsi tempat itu. Oh ya. Oke, lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Nah, sebenarnya tujuan dari pembangunan Taman Inspirasi Munting Siokan ini apa Pak? Apakah untuk tempat wisata saja atau ada yang lainnya tujuannya? Awalnya ini sebenarnya kawasan suci sebenarnya. Oh, kawasan suci. Sebenarnya ini kawasan suci yang dimiliki oleh desa adat kami dari dulu. Oh, dari dulu. Di sini ada dulu katanya ada semacam kuburan kuno di sini. Oh, kuburan kuno Kuburan di kuno. kawasan Kuburan ini kuno di apa? kawasan ini di sebelah barat. Oh, di sebelah barat. Itu merupakan kawasan suci. Kemudian seiring berjalannya waktu karena banyak orang juga tertarik dengan tempat ini, kenapa tidak dikelola saja tempat ini, dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan pendapatan untuk desa. Itulah sehingga kami di desa pun membentuk tim untuk mengelola tempat ini. Oh, Jadi kita tempatnya lumayan bagus, dengan situasi yang bagus, view yang bagus, suasana yang bagus. Jadi ya kita jadikanlah tempat ini sebagai taman rekreasi saja dulu sementara, melihat tanggapan-tanggapan masyarakat. Dan kadang-kadang juga di sini dijadikan tempat untuk melukat. Oh, melukat Ya, bisa. ada tempat melukat, kemudian tempat meditasi sini. Nah, itu jadi sekalian saja taman rekreasi, tempat spiritual, kemudian sekalian saja kita tempat untuk mengadakan gathering di sini. Kemudian ada acara-acara konser, acara-acara event musik dan lain-lain itu yang kita adakan di sini jadinya. Ya kedepannya ya berharapnya sih desa sih berharap banyak di tempat ini nanti. Mudah-mudahan menjadi istilahnya ladangnya desa untuk mendapatkan pendapatan. Sumber pendapatan desa. Ya, pendapatan desa jadi. Berarti tadi selain wisata untuk kayak makan-makan, ini kan gathering, berarti ada wisata spiritualnya juga ya? Ada wisata spiritual, memang ada. Karena tempat ini banyak dikunjungi, makanya kami di desa mengira bahwa tempat ini harus disediakan fasilitas. Ya, fasilitas untuk tempat makan, tempat minum dan lain-lain. Makanya kita buatkan kayak restoran di sebelah timur, ya tempat untuk ya tidak mungkin ya mereka di sini kencing sembarangan dan lain. Kita siapkan toilet. Habis mandi harus bilas, kita siapkan shower, kemudian kita disiapkan gubuk-gubuk seperti ini untuk tempat melepas lelah aja, sekedar duduk menikmati alam itu aja. Nah, untuk spiritual, daerah ini kan memang tempat spiritual karena ini pertemuan antara air laut dan air sungai. Terbilang disebut dengan sungai campuran. Makanya banyak orang yang mendekat. Kemudian aura tempat ini bagus untuk spiritual. Ya, pendekun-pendekun spiritual memang menyatakan bahwa tempat ini memang mempunyai aura yang bagus, aura positif untuk di dunia spiritual. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Tadi kan saya lihat kan Taman Inspirasi Munting Siokan ini kan luas banget nih Pak. Sekarang luas sekali nih. Nah, objek-objek yang di dalamnya itu ada apa aja sih Pak yang bisa dinikmati sama pengunjung-pengunjung? Total sih kita luasnya 1,7 hektar. Cuman yang baru kita olah di sini tidak lebih dari seperempatnya. Seperempatnya yang kita olah. Ya di sini sih dulu sebenarnya ada Dream Island di sini yang dia sudah mengelola tempat ini sebelum diserahkan ke desa adat. Di sana ada kayak fasilitas naik onta, naik kuda. Nah itu kita dia masih ada di sini, masih teman di lain pengelola. Nah itu kita jadikan bagian dari atraksi juga di sini. Di samping itu ya kita menyediakan tentunya atraksi yang ada karena kita ada di pinggir pantai ya, tempat mandi, kemudian kano, kemudian ada bebek-bebekan, kemudian ada ban untuk anak-anak kecil, kemudian ada ayunan, tempat foto, kemudian ada mau wisata ke mangrove, kita bisa arahkan dengan kano untuk traveling ke dalam mangrove untuk melihat keadaan hutan bakau di sini. Hutan bakau. Ya. Kemudian ada fasilitas playground di timur untuk anak-anak kecil. Sementara sih baru itu yang bisa kita siapkan, fasilitas yang ada untuk menunjang orang-orang yang datang ke sini aja. Jadi sebelumnya sudah pernah dikelola sama pihak lain itu Dream Island. Dream Island ini dari pihak swasta nih Pak ya? Dream Island pihak swasta. Cuma akhirnya diserahkan ke desa adat. Ya kemudian diambil oleh desa adat karena kebetulan tanah sudah menjadi milik desa adat ya, jadi biar desa adat aja yang mengelola sendiri.
Oke, lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Nah, sebelumnya kan saya sempat mencari tempat ini di Google Maps sih Kak, Pak. Sebelumnya itu ada dua nama, yaitu Taman Inspirasi Mertasari sama Taman Inspirasi Muntik Siokan. Nah, itu ada hubungannya nggak sih Pak kedua tempatnya itu? Itu satu tempat sebenarnya. Oh, satu Taman tempat. Inspirasi, ya, biasanya dibilang oleh di sini adalah Muntik Siokan. Kemudian ada taman itu di Google aja sih yang jika kita searching memang di sana kelihatan Taman Inspirasi Mertasari. Ya mungkin karena letaknya di Pantai Mertasari. Oh. Gitu. Jadi tempatnya satu tempat itu. Kalau Pantai Mertasari yang di sebelah timur. Oh, di sebelah timur. Ya, itu Taman Inspirasinya yang memang satu tempat ini aja. Oh, satu tempat ini aja berarti ya. Oke. Jadi lanjut nih Pak ke pertanyaan berikutnya. Apakah ada nanti rencana untuk pengembangan lebih lanjut terhadap tempatnya nih Pak? Misalnya Bapak mau menambahkan wahana bermain yang lebih variatif atau mungkin menambahkan toko souvenir gitu Pak misalnya. Apakah ada rencana pengembangan lebih lanjutnya? Pengembangan pasti ada ke depannya. Melihat dari situasi juga setelah pandemi keadaan kita gimana. Nah, sekarang sih sudah membaik cuma kan belum 100%. Nah, mungkin nanti tentunya dari seperti yang saya bilang tadi, tempat ini baru dikelola 1/4. Mungkin ke depannya ada 1,7 hektar yang PR yang harus dikelola sama desa. Mungkin akan ada penambahan fasilitas, kemudian tempat-tempat camping, camp dan lain-lain itu yang mungkin rencana ke depan yang ingin kita siapkan. Karena kan sudah sebenarnya ada pembicaraan sih, keinginan kita untuk membuat semacam tempat camp di sini. Karena kan biasanya camp itu hanya ada di daerah gunung dan lain. Nah, dataran tinggi, kita ingin mencoba menciptakan camp yang ada di pinggir pantai. Nah, itu beberapa sih sudah sempat mencoba. Ada mahasiswa Warmadewa sudah sempat mencoba ke sini. Ada waktu ini dari Udayana pun sempat, entah Fakultas Sastranya kayaknya kalau nggak salah. Mereka camp di sini. Mencoba untuk camp di sini, ternyata hasilnya bagus. Di Jineng ini pun bisa digunakan untuk camp. Ternyata hasilnya cuman fasilitas saat camp kan perlu kita tambahkan adalah fasilitas untuk permandian, fasilitas toilet. Nah, itu yang perlu kita tambahkan nanti ke depannya. Ya mudah-mudahan seiring perkembangan dan membaiknya dunia pariwisata, ya ini yang pasti bisa kita tambah terus. Oke, lanjut Pak, pertanyaan terakhir sekaligus penutup nih Pak. Berdasarkan tadi kan informasi yang Bapak berikan ini kan pastinya penonton itu kan menjadi tertarik itu untuk datang ke sini. Nah, menanya nih Pak terkait Taman Inspirasi Muntik Siokan ini lokasinya pastinya di mana, terus jam operasional itu dari hari apa sampai hari apa, terus untuk biaya tiket masuknya berapa nih Pak? Kebetulan kita di sini Taman Inspirasi Muntik Siokan memang berada di Pantai Mertasari. Kalau desa adatnya kita ada di wilayah Desa Adat Intaran. Kemudian untuk desa dinasnya kita ada di lingkungan Desa Sanurkau. Ya, tentunya Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Kita ada di sini. Tinggal masuk ke Pantai Mertasari. Ada gapura Pantai Mertasari, ya tinggal masuk ke sana sebelah barat, udahlah kita ada Taman Inspirasi di sini. Jam buka kita buka dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai kita closing jam 9 malam. Di sana kita menyediakan ya tempat rekreasi, makan, minum, tempat untuk adakan event dan lain sebagainya. Untuk tiket masuk sementara untuk anak-anak masih kita cas 5.000. Dan untuk dewasa 10.000. Itu belum termasuk tax-nya, karena kita kan sudah melakukan kerjasama dengan Dispenda. Tentunya semuanya ada pajaknya. Jadi biar kita juga tidak dikira ada pungutan liar di sini, ya kita memang berdasarkan hukum aja. Jadi ya semuanya di sini sudah ada pajaknya semua. Oh ya, untuk tadi jam operasional itu berarti tiap hari buka ya Pak? Tiap hari buka sampai hari libur, hari raya pun kita bisa buka. Oh, kalau hari libur nasional juga buka ya? Buka, karena kan kita kayak shift di hotel lah kita. Kita enggak, kan anak-anak giliran kerja. Jadi kalau justru di hari libur yang kita rame. Hari libur ya? Ya kalau hari libur kita buka kan rugi gitu. Hari libur yang kita rame, memang ada hari libur nasional, hari libur hari raya itu yang kita rame. Oke, terima kasih Pak. Oke, jadi untuk informasi tadi yang diberikan oleh Bapak Sudian ini sangat menarik dan sangat informatif untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke Taman Inspirasi Muntik Siokan ini ya.
Jadi untuk Bapak apakah ada salam penutup untuk penonton di rumah bisa disampaikan? Kita sih mengajak bahwa untuk masyarakat Kota Denpasar, jadi marilah kita berkunjung jadi kita mensupport usaha lokal dari masyarakat lokal, apalagi itu milik desa. Ya sekedar berkunjung ke tempat tersebut seperti di sini di Taman Inspirasi, menghabiskan Rp10.000 di sini sudah bisa menikmati pantai yang bersih, nyaman, kemudian ada makanan dan minuman yang cukup enak di sini. Ya, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi semua jika yang datang ke Taman Inspirasi. Itu aja sih. Ya, makasih Pak. Jadi saya lagi terima kasih kepada Bapak Sudiana sudah meluangkan waktu hari ini untuk memberikan informasi seputaran Taman Inspirasi Muntik Siokan kali ini. Baik, untuk sekian wawancara kali ini, saya Riko bersama dengan Bapak Sudiana selaku pengelola Taman Inspirasi Muntik Siokan ini pamit undur diri. Terima kasih.